it softly spoken, no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun. Untuk meninggalkan materi keseluruhan tentang cacingan. Kata mau bertanya di sini, kita tahu apa itu cacingan? Tidak tahu kakak. Oh, ya, dari cacingan itu adalah penyakit yang disebabkan cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada melalui itu ada kebagian bagaimana cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi lihat ini apa? Gambarnya. Yang ini. Makan makanan. Iya, ini makan makanan. Ini makanan ini ada di mata meja contohnya. Kalau makanan yang sudah dihinggapi lalat, jangan kita makan karena itu lalat itu dia sering bertebaran di mana-mana. Jangan sampai lalat itu dia datang menginap di makanan yang kita memakan. Itu yang bisa disebabkan berusak. Makanya dibilang di sini melalui mulut. Cacing dia masuk itu melalui dua, yaitu melalui mulut dan melalui kulit. Sedangkan melalui kulit itu dia di gambar apa? Ini kaki. Jadi kalau mau keluar itu jangan tidak pakai alas kaki. Karena cacing itu bisa masuk melalui kulit kaki begitu. Kemudian ada pun penyebab cacingan. Penyebab cacingan itu yang pertama melalui lingkungan yang kotor. Adik-adik tahu lingkungan kotor itu seperti apa? Sampah berserakan di mana-mana. Mantap sekali. Di situ tuh melalui lingkungan yang kotor itu sampah itu berserakan di rumah. Jadi kalau adik-adik di rumah itu ada sampah yang berserakan, adik-adik harus bersihkan. Begitu. Kemudian yang kedua itu kebiasaan diri yang buruk. Contohnya itu memotong kuku. Adik-adik tuh di sini ada yang kuku panjang nggak, tidak kakak melihat? Ada kakak. Di situ terus adik-adik budayakan potong kuku. Karena kuman itu dia masuk salah satu penyebab itu melalui kuku. Begitu. Adik-adik biasa makan di rumah pakai apa? Makan pakai sendok atau pakai tangan? Tangan kosong. Itu salah satu. Jadi harus kita budayakan yang namanya bersihkan atau gunting kuku. Kemudian yang ketiga itu memakai alas kaki. Adik-adik biasa kita mandi itu pakai apa? Kaki kosong atau? Kadang sendal. Itu harus kita pakai sandal atau alas kaki karena kuman itu dia masuk 95% itu dari kaki. Begitu adik-adik. Kemudian di sini ada gejala cacingan. Gejala cacingan itu ada diare. Diare itu adik-adik tahu apa itu diare? Tidak tahu kakak. Diare itu adalah buang air besar yang secara berlebihan. Misalnya contoh dalam sehari itu kita buang air besar 3 sampai 4 kali. Itu yang disebut diare. Kemudian yang kedua, poin kedua itu sakit perut. Ini adik-adik lihat salah satu contohnya ini Iya, orang yang kakak. sakit perut. Kemudian perasaan lemas. Kalau kita gejala orang yang gejala cacingan itu dia lemas, cepat macam mukanya pucat begitu. Kemudian ini ada yang namanya berat badan menurun. Itu orang yang gejala cacingan sudah pasti berat badannya menurun dari berat badan ideal. Begitu adik-adik. Sudah bisa dipahami adik-adik? Sudah kakak. Baik, terima kasih adik-adik. Di sini ada lagi yang namanya pencegahan cacingan. Pencegahan cacingan itu yang pertama itu rajin menggunting kuku. Jadi adik-adik harus budayakan yang namanya itu gunting kuku. Karena gunting kuku itu sangat penting dalam kehidupan. Yang kedua itu mencuci tangan dengan baik. Jadi mencuci tangan itu ada 6 langkah mencuci tangan. Tetapi adik-adik sudah tahu Tidak 6 tahu langkah. kakak. Oh iya. Kemudian yang kedua itu, yang ketiga jangan membuang air besar di tempat terbuka. Adik-adik lihat contoh ini ke tidak? Gambar. Lihat kakak.
ini orang yang buang air besar sembarang. Adik-adik biasa sering di rumah begini kan tidak ini? Jarang kakak. Ini kalau adik-adik lihat adik-adik buat tetangga atau teman tidak boleh, adik-adik harus larang karena kalau kita buang air besar di maksud tempat bebas itu tidak baik. Itu salah satu penyebab cacingan. Iya kakak. Kemudian yang terakhir itu ada jaga kebersihan lingkungan. Adik-adik punya rumah tuh bersih kan tidak kakak makanya? Tidak terlalu bersih kakak. Nah di sini harus adik-adik budayakan yang namanya bersih. Kebersihan lingkungan itu sangat penting dan dia itu mempengaruhi faktor yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Habis itu kita masuk ke ada pengobatan cacingan itu. Adik-adik tahu pengobatan cacingan biasa di mana? Adik-adik biasa Di ada yang biasa datang. biasa dari petugas biasa datang menyulukan ya? Iya kakak. Oh iya betul. Berarti adik-adik ini sudah tahu ya. Nah di sini tuh pengobatan cacingan itu kita harus konsumsi obat cacingan itu selama 1 tahun itu 2 kali, yaitu 6 bulan. Jadi orang yang dia maksudnya itu sudah masuk menjadi kegiatan rutinitas yang harus kita laksanakan. Ataupun kita koordinasi ke dokter atau rumah sakit terdekat begitu. Sudah bisa dipahami adik-adik? Bisa kakak. Ya baik adik-adik, terima kasih. Itu saja penduluan dari kakak tentang cacingan. Sekian dan terima kasih adik-adik. Sama kakak.